Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the Honorable Examiner of Teacher Professional Education, or PPG, in Position Performance Assessment for the year 2025. Well, on this occasion, let me introduce myself. My name is Febri Siswanto, Bachelor of Education. I work as an English teacher at SDN 06 Jongkong, and I am also a student of Universitas Muhammadiyah Riau Batch 3 with student ID number 250605080. Today, I would like to conducting my performance assessment in SMA Negeri 1 Jongkong at 12th grade with the material teaching English procedure text. Well, without any further ado, here is my video. Happy watching and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Morning. How are you today? I'm good. And you? Okay, I'm also good. All right. Before we start our lesson today, I would like to inviting all of you here to pray together. And please, Parel, leader class, lead our prayer today. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Finish. All right, we have finished to pray together. Now, I would like to check your attendance list first. Okay? Do you still remember how to answer when I call your name? Present. All right. Okay. Now we start from Anindya Farani. Present. Okay. Aulia Febrianti. Six. Sik. Chelsea Olivia. Present. Okay, good Chelsea. Cinta Amelia. Present. Okay, Cinta. Dayang Amar Zagat Aryani. Sik. Wow. Dias Agung Pratama. Present. Okay. Febriani. Okay. Safarin. Sik. Natasha Wun. Natalia Cucu. Okay, good Natalia. Rianti Lady Kuart. Okay. Sifa Fazila. Okay. Sinta Bella Ramdhani. Okay. Tesha Aulia. Okay, good Tesha. Venantius Devin. Okay. Ahmad Farel. Muhammad Ananta. Okay. Muhammad Ahza. Sik. Abang Tora Winata. Okay, good brother. Putra. Okay. Ramdhani. Okay, good. Usman. Muhammad Dirli. Dirli Sik. Okay. Ilham Syah. Okay, Ilham Syah. Rahmawati. Okay. Nadia Ramdhani. Okay. Amanda Soraya. Okay. And last but not least, Delon. Okay. Good Delon. Alright. All of you is here and we pray for the rest of your friends who not coming to class today. Hopefully all of them are get well soon. Alright. Now we have already to check your attendance list first. Now I would like to inviting you to sing Indonesian anthem, which is Indonesia Raya. And I need Auntie, please come forward to lead our sing together. Okay. And then the rest of you, you may stand up. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk
Alright, finish. You may sit down. Okay, thank you, Auntie. Alright, before we continue to our lesson today, I would like to asking you about our previous lesson last week. Do you still remember? Ada yang ingat enggak pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Descriptive text. Okay, good. Descriptive text. Ada yang masih ingat? What does it mean by descriptive text? Ada yang tahu? Teks yang menggambarkan sesuatu atau ilustrasi. Oke, ya betul. Ada lagi? Oke, kita simpulkan. Minggu lalu kita sudah belajar about descriptive text. Teks yang menggambarkan sesuatu berdasarkan capture atau tampilan visual. Kemudian kita kembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik atau teks. Ya, alright. Well, today we are going to continue to the next material. But before we start to our new material, I would like to inviting all of you here, to watch the video. While watching the video, I want you to analyze what kind of video it is. Mister ingin menginvite kalian atau ngajak kalian nonton sama-sama video pembelajaran hari ini tentang apa. Tolong analisis video tersebut tentang apa. Nanti Mister akan tanyakan, ya, videonya, pembelajarannya tentang apa. You get the point? Yes? Okay, now let's watch. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Siti Aryani. Let me tell you how to make a cup of hot coffee. The ingredients are 1 spoon of sugar, 1/2 spoon of coffee powder, 1 glass of hot water. The tools are a spoon and a cup. The steps are: first, put the sugar into the cup. Second, put the coffee powder into the cup. Third, pour the hot water into the cup. Then, stir it until well. Finally, a cup of hot coffee is ready to serve. That's all about how to make a cup of hot coffee. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, finish. Well, now based on the video that have been watched by us just now, kira-kira materi kita hari ini atau berdasarkan video tadi kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Procedure text. Oke, good Chelsea Olivia. Procedure text. Alright. Nah, Mister mau bertanya dulu. Kira-kira tahu nggak procedure text itu apa? Ada yang tahu? Teks untuk membuat sesuatu dengan langkah-langkah. Oke. Procedure text adalah teks yang berisikan langkah-langkah dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Alright. Nah, without any further ado, I would like to telling you about our material today, which is procedure text. Good Chelsea. But before we continue to our main material today, I would like to telling you about the goal of our lesson today. Mister mau kasih tahu dulu ya, tujuan pembelajaran kita hari ini apa-apa saja. Now, you may see on the slide. First, and this is our learning objectives. Tujuan pembelajarannya. First, to identify the purpose and structure of a procedure text, goal, materials, and step. Second, to analyze linguistic elements
in a procedural text like imperative verbs, adverbs, and connectors. Okay. Third, yang ketiga, compose and present a procedural text independently and collaboratively. Fourth, or the last objective of our lesson today, ya. Demonstrate critical thinking, collaboration, and reflection skills in understanding a procedural text. Oke. Nah, berdasarkan learning objective kita hari ini, oke, fokus kita adalah tentang bagaimana membuat sesuatu secara struktural berdasarkan language features yang ada pada prosedur teks. Nah, berikutnya Mister jelaskan ke kalian. Oke. This is definition of procedure text. I need one volunteer. Okay, there are three, which is three volunteer. Satu orang boleh baca. Coba yang di depan sini siapa namanya? You. Ya, Ilham Syah. Coba baca. Procedure text is a Type text is a type of text that gives instruction on how to do something or how to make something. Okay, Chelsea. It explains the step we need to follow in the correct order. Order. Okay. You, the third one. The goal is The goal is to help the reader achieve a result like Okay. cooking a dish, making bread, or using a tool. okay. This is definition of procedure text in general. Ini adalah definisi dari prosedur teks secara umum. Alright. Nah, jadi prosedur teks itu adalah teks yang berisikan tentang bagaimana membuat sesuatu secara tersusun tanpa acak atau lompat-melompat dari satu ke yang lainnya secara acak. Tidak ya. Nah, dalam prosedur teks ini, in the procedure text, you are direct to make a text which is sequentially, secara tersusun, ya. Seperti itu. Alright, next. Language features. Nah, ini adalah fitur bahasa yang terdapat dalam prosedur teks. Yang pertama ada imperative sentences. Tahu enggak commands itu apa? Kalimat perintah. Contohnya ada cut, dan mix. Cut and mix adalah contoh daripada imperative sentences atau imperative word. Nah, di sini juga ada namanya action verbs. Cut, boil, pour, mix, and fold. And then the most important is sequencing word. Kata yang tersusun dengan cara first, then, next, after that, finally. Alright, now you already know. The next, use adverbs carefully, slowly, quickly. And then use simple present tense. Alright, you get the point? Yes? Yes. Next, social function, fungsi sosial dari prosedur teks. Nah, yang pertama, tolong baca, Cucu. Explain how to do something fully and step by step. Ya, untuk menjelaskan sesuatu, untuk menjelaskan atau melakukan sesuatu secara jelas dan step by step. Tidak boleh lompat. And then second, tolong baca. Ada yang bisa bantu? Chelsea, coba. To help someone complete a text or activity successfully. To help someone complete a task. Untuk membantu seseorang menyelesaikan tugasnya atau aktivitasnya secara baik dan benar. You, last. To give instructions that are easy to follow. To give an instructions that are easy to follow. Untuk memberikan instruksi agar mudah diikuti. Ya, betul. And then the last, to share practical knowledge or skill. Nah, untuk membagi pengetahuan atau skill secara urut dan runtut dan supaya mudah dimengerti. Alright. Next. Nah,
In procedure text ada yang namanya text structure. Oke, struktur teks. Nah, struktur teks yang pertama yang ada di procedure text yaitu goal. Anyone know what does it mean by goal? Tujuan. Oke, tujuan. And second, materials atau ingredients or tools. Ya, seperti apa contoh ya? Tolong sebutkan. Sendok. Contoh kita bikin apa? Bikin kopi tadi ya, butuh sendok. Apa lagi? Gelas. Air penting enggak deh? Penting. Oke, penting. Alright. And then apa lagi? Sugar, gula. And last but not least apa? Coffee. And Cangkir. cangkir atau gelas, cup. Oke. Dan kopi siap untuk disaji. Alright, good. And then step. Nah, method. Ada yang tahu caranya tadi step atau method ya? Langkah-langkah. Gimana tadi pakai apa? First, second, third, and then after that, finally, just like that. Okay, you got the point? Alright, good. Well, next. Nah, oke, ini adalah tujuannya dari prosedur teks. Oke, to tells what the activity is about. Oke, untuk memberitahu reader biasanya, oke, orang yang ingin memakai prosedur teks yang kita buat, bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, usually written as a title or heading. Biasanya ditulis sebagai title, judul atau topik sentence, oke, kalimat utama pada suatu bacaan. Ya, seperti itu. And then short, clear, and simple. Nah, singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi tidak bertele-tele. Contoh, buat kopi apa yang dibutuhkan? Kopi, sendok, gula, cangkir, air panas, apalagi tatakan untuk meletakkan cangkir kopi. Nah, seperti itu. Nah, example-nya how to make fried rice, how to wash your hands properly, how to make a paper boat. Nah, ini adalah contoh bagaimana judul atau tema tentang prosedur teks. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini bagian materials-nya atau ingredients. Nah, list the items needed to complete the activity. Oke, nah, list jadi harus dibuat dalam bentuk list. Kalau tidak mau kepanjangan nulis seperti ini saja. First, second, third, fourth. Nah, atau mau seperti ini. First, second. Okay, you got the point? Alright, and then use a bullet list for clarity. Nah, menggunakan list yang mudah difahami supaya gampang untuk dimengerti, ya. Kemudian can be ingredients, equipment or tools. Bisa jadi bahan-bahan, oke, perangkat atau alat seperti itu, ya. Tidak hanya terpaku tentang bagaimana membuat sesuatu, tapi prosedur teks juga berfungsi untuk mengetahui langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Oke, and then the example, rice, okay, onion, egg, frying pan, oil, a piece of paper, okay, scissors, glue, soap, and water. Alright. Next, steps. Okay. Steps or methods instruction. Oke. Tolong baca Cinta. Yang pertama apa? Oke. Explain how to do the task in order. Alright. Oke. Menjelaskan bagaimana melakukan tugas dalam suatu perintah. Seperti itu. And then write in number steps 1, 2, 3 or with sequencing words. Kayak ini, ya. First, second, third, fourth, next, then, and finally. And then, tolong baca ini. Anti, baca ini. Oke. Use imperative sentences.
Apa tadi imperatif ya? Perintah. Apa contoh perintah ya? Mix. Cut. Apa lagi? Pour. And then? Apa lagi? Steer. Good. Oke, mantap. And then? Nah, berikutnya. This is the example. Oke, contoh. Ya. Contoh daripada step by step membuat suatu prosedur teks. How to make a cup of tea. Nah, seperti ini. First, ingredients. Apa ingredients dalam membuat tea yang pertama? Tea bag. Oke, and then? Sugar. What else? Hot water. Good. Toolsnya apa? Alatnya? Cup, spoon, and kettle. Oke, and then? Let's continue to the steps. Bagaimana cara membuat suatu teh. Oke. Yang pertama, first. Oke, boil the water in the kettle. Second. Oke, masukkan teh ke dalam gelas. Third. Tuangkan air hangat ke dalam gelas. Oke. Pay attention. Bisa dingin, bisa panas ya kalau mau bikin teh ya. Depends on you whether you want to drink in cold water or hot water. Oke? Fourth, apa? Oke. Add sugar if you like. Do you know why there is if you like here? Tahu nggak kenapa ada if you like? Ya, karena tidak semua orang suka gula, even too sweet. Oke. And then, 5. Stir the tea with the spoon. Apa stir? Oke, aduk gula hingga merata dengan menggunakan sendok. And last but not least, apa? Oke, teh siap untuk dihidangkan dan dinikmati. Nah, seperti itu. Alright. Now, I would like to asking you, ya, oke? Kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari, in our daily life, oke? Apa salah satu contoh prosedur teks? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Hah? Apa? Oke, memakai seragam. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Oke, lepaskan seragam dari hanger, boleh. And then? Setrika seragam. And then? Pakai seragamnya. Oke, setelah disetrika, seragam siap dipakai. Contoh lain lagi apa kira-kira? Do you have a breakfast? Sarapan enggak? Sarapan. Nah, oke. Cara membuat sarapan kira-kira seperti apa? Apa? Dah? Apa lagi? Contoh breakfast. Apa yang kita mau makan? Telur. Oke. Telur atau nasi goreng lah ya. Fried rice. Oke. Apa yang perlu kita siapkan pertama kali? Of course rice kan, nasi ya. Kedua apa lagi? Minyak, oil, minyak goreng. Apa lagi? Apakah cukup cuma nasi dengan minyak goreng? Apa lagi? Hah? Telur. Nah, telur ini tergantung ya. Oke, mau banyak, mau enggak. Kalau Mister lebih prefer enggak terlalu overcook. Masih ada kuning-kuning yang kental-kental lah. Nah, itu masih enak soalnya. Banyak vitaminnya. Apalagi tadi? Apa garlic? Bawang putih. And then apa lagi? Perlu enggak garam? Perlu. Oke, tapi secukupnya. Oke, kalau lebih nanti kan kita bisa kena hipertensi, tinggi darah. Alright. Nah, cara buatnya apa pertama? Oke, siapkan atau tuangkan minyak goreng ke dalam wajan yang telah disiapkan. Kemudian, masukkan bawang terlebih dahulu agar aroma nasi goreng lebih enak dan lezat. Setelah itu, masukkan nasi dan aduk hingga merata, baru campurkan
telur. Oke. Seperti itu. Nah, ada lagi contoh yang lain? Ayo. Nah, kira-kira hanya terpaku pada ya enggak? Enggak. Dalam mengoperasikan sesuatu? Bisa? Bisa. Oke, contohnya apa? Apa saja deh yang mau kalian praktekin? Cara membuka pintu. Cara membuka pintu. Oke. So, at your home, your door was closed ya. Di rumah kamu, artinya apa namanya tuh? Pintunya terkunci. Bagaimana cara bukanya? Coba. First, apa? Oke, ambil kuncinya. Take the key. Nah, setelahnya apa lagi? Masukkan kunci ke tempat kuncinya. Oke, and then open the door by the key. Buka pintu dengan menggunakan kunci. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang paling sering, yang paling sering kita lakukan adalah take a bath. Mandi. Yuk, coba urutkan urutan mandi secara betul. First ya apa? Oke, brush your teeth. Oke, gosok gigi. Second, cuci muka. Boleh, karena tiap orang kan beda-beda ya. Face wash. Oke, apa lagi? Pakai sabun. Oke, use the soap. Oke, pakai sabun. Ada yang mandi nggak pakai sabun? Nggak, udah gede pasti pakai sabun semuanya ya. Alright. Nah, kemudian setelah itu langsung bilas. Sampo. Oke, semuanya betul. Terakhir adalah apa? Oke, bilas. Nah, itu adalah yang paling common, yang paling sering terjadi di diri kita even every morning, bahkan setiap paginya. Nah, seperti itu. Oke. Kalau Mister sendiri, contoh paling sering adalah when I want to go to school to teach my student. Oke. First, I woke up, from my bed. Mister bangun dari tempat tidur Mister, and then I drink a cup of water, minum 1 gelas air. Paling penting karena selama kita tidur kita mengalami dehidrasi ringan. Makanya kalau orang bangun biasanya suka sempoyongan. So it is important for us to drink a cup of water ketika kita bangun tidur. Nah, kemudian baru Mister ambil handuk, pergi ke sungai atau ke WC atau ke kamar mandi. Kita mandi, and then take my uniform, ambil seragam Mister, and ya rapikan rambut, pakai apa yang dibutuhkan seperti itu. Baru setelahnya Mister pergi ke sekolah dan ready to teach my beloved student. Siap untuk mengajar murid-murid tercinta yang ada di sekolah. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian jika kita mengoperasikan sesuatu, kalau bukan ke yang makanan, banyak kok. Seperti contohnya apa? Menghidupkan handphone. Nah, itu biasanya termasuk juga ke dalam prosedur teks. Seperti itu. Contohnya seperti apa menghidupkan handphone? Pertama, Oke. Tekan tombol HP, tombol powernya. Nah, setelah itu kan biasanya langsung tuh direct ya. Handphone siap dinyalakan. Alright. So, those kind are the example of how to make a procedure text in our daily life, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kan karena kita notabene-nya domisili berbasis di pinggiran sungai, biasanya pun banyak kok yang bisa kita jadikan prosedur teks. Contoh yang dari seberang ya, kita datang ke dermaga dulu, kita ngantri speedboatnya dulu. Ya, setelah itu kita numpang, kita cross the water, cross the river, melewati sungai. Nah, seperti itu. Baru kemudian kita sampai ke tempat tujuan, yaitu sekolah kita SMAN 1 Jongkong. Nah, seperti itu. Alright, I think this is the example of procedure text in our daily life. Now, I would like to, share you in some of group. Nah, ini kan sudah ada grupnya masing-masing. Alright, nah, ini kelompok berapa kemarin? 1. Which are the second group? Kelompok 2?
2, oke. Kelompok 4, kelompok 3. Oke. Alright. Now I would like to give you some assignment which is how to make a procedure text, okay, or how to do something, ya. Mister mau kalian buat sesuatu tentang prosedur teks, tidak hanya tentang makanan, tapi juga melakukan sesuatu bebas menurut kalian. Oke. Nah, ini LKPD-nya. Oke. Tolong buat berdasarkan kelompok ya. Nah. Oke. Nih. Oke. This group. Okay. And this one also. Okay, you're welcome. Alright. Now, here are the comment. Okay. Alright, here is the command, okay? Nah, ini perintahnya, ini komennya. Please make or do something based on procedure text. Buatlah sesuatu yang menunjukkan prosedur teks, ya, bebas. Mau itu makanan, minuman, atau bahkan cara mengoperasikan sesuatu berdasarkan prosedur teks, okay? Nanti jika sudah, silakan maju untuk mempresentasikan ke depan kelas. Nah, for the rest of friend, you may ask. Nah, kalau nanti temannya maju ke depan kelas, yang lain boleh bertanya, ya. Misal itu teks tentang apa? Oke, apa namanya itu? Perintahnya apa? Yang mana kata perintahnya? Oke, you get the point? Oke, now you may start to write down your procedure text. Ayo, buat. Ayo diskusi dulu, ayo. Bikin bagaimana? Coba. Kelompok ini juga. If you have some question, just ask me ya. Tanya saja kepada Mister kalau ada yang mau ditanyakan. You have a lot of time. Okay, you had a lot of time ya. Ayo, bikin. Oke, ditulis ya bagaimana langkah-langkahnya. Oke, let me help you. Fokus. Okay. You have question? Okay, let me help you. Okay. Here just like this, here just like this. Okay.
Okay. I'm sorry, this is your pen. Okay. This group, you have question? Yes? No. Okay. Come in. Okay, let me help you. Okay. Nah, ini seperti ini ya prosedur teksnya. Oke. You got the point? Paham kan caranya kan? Oke. Nah, step ini pindahkan ke sini, oke? Nanti kalian presentasikan. Oke? You got? This is yours. Oke. Come on, discuss with your friend, oke? Diskusi dengan teman-teman kalian. Nanti jika sudah, oke, kita tampilkan ke depan kelas, oke? Nah, setiap kelompok maju ke depan. Nah, kita baca masing-masing nanti. Nanti Mister bantu kalian cara membacanya, oke? Do not afraid. Sip. Nggak usah takut, oke? Nanti Mister bantu. Kelompok ini bikin tentang apa sih? How to make mango juice. Oke, come on ya. Buat bagus-bagus. Kelompok ini bikin apa? Oke. How to use an ATM machine. Oke. Bagaimana cara menggunakan mesin ATM? Ya, memang betul. Kebanyakan anak-anak SMA zaman sekarang bahkan tidak tahu cara mengoperasikan ATM seperti apa. Nah, jadi mantap. Bisa jadi tips and trick bagaimana cara membuat menjalankan mesin ATM tersebut. Oke. Kelompoknya Chelsea bikin apa? How to operate laptop. Oke. Bagaimana cara Oke, good. Mantap. Nah, bikin ya list ya. Oke. Bikin yang mudah dimengerti dan dibaca oleh sesama teman nanti. Oke. Make it clear. Kelompok ini tentang apa? Apa? Fried rice. Alright, that's fine. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Ya, betul. Oke, buat yang keren ya nasi gorengnya ya. Oke, kalau bisa yang sedap, yang gurih, yang enak ya nasi gorengnya. Oke. Like this ya. Nah. Oke, buat ayo. Tulis. How to make mango juice. Make sure your juice will good ya. Pastikan mango ya harus lezat. Biasanya kalau mango juice ya pakai mangga segar atau mangga yang udah lama? Yang udah segar kan, supaya manisnya original. Biar lebih enak tambahin apa biasanya? Susu atau keju? Kalau gula nggak usah, karena manis alaminya udah ada di buah mangga. Ya. Oke. Ini cara mengoperasikan mesin ATM. Oke.
Biasa nemukan gangguannya kalau lagi menggunakan mesin ATM. Oke, solve problemnya gimana? Mengatasinya? Ada yang ditunggu kan? Atau langsung ke satpam atau ke pegawai banknya? Like that. Good. Oke. Nah, kayak gitu ya, secara urutan. Wah, bagus ya tulisannya. Oke. Buat bagus-bagus ya. Oke. Oke. Nah, di sini boleh. Nah. Oke, diskusi. Ingat ya, cara membuatnya menggunakan imperatif. Imperatif apa? Word. Ya, nih. Mister kasih lihat. Oke. Nah, oke. Kalau ada yang bingung, lihat aja ke slide di depan ya. Kalau ada yang bingung. Nah, ini contohnya. Contoh kalimat perintahnya. Nah, cut, mix, kemudian actionnya apa? Cut, boil, pour, mix, fold, first, then, next, and that, finally. Okay. And use adverbs like carefully, slowly, quickly. And then, not the most important is simple present tense. Oke. Contohnya udah di depan ya. Coba lihat ke papan, lihat ke slide di depan. Cara membuatnya. Oke, seperti itu. Nah, lihat ke depan, itu contoh cara membuatnya. Langkah-langkahnya. Kelompoknya Andi sudah? Belum. Oke. Sepuluh menit lagi ya. Habis itu kita mempresentasikan di depan kelas. Yuk. Kelompok ini sudah? Lagi disalin ya? Oke. Lagi dikerjakan ke kertas yang lebih rapi, ayo. Oke. Ini kalau udah kita hapus dulu. Ini juga. Yuk, 10 menit lagi. Habis itu kita mempresentasikan di depan kelas. Yo, sambil nunggu ya, sambil nunggu. Mister mau buat untuk tampil ke depan. Oke.
Kalau ada yang bingung tolong tanyakan ya. Oke. Oke, good. Kelompok ini hampir selesai. Cara membuat mengoperasikan mesin ATM. Mantap. Oke. Kelompok ini juga hampir selesai dengan mango juice-nya. Kita lihat prosedurnya nanti ya, langkah-langkahnya. Seenak apa mango juice mereka nih. Oke. Ini nasi goreng. Oke, fried rice. Udah sampai step berapa? Oh, ada banyak ya. Ada 8 sampai 9 step. Oke, good. Make it clear ya. Nah, boleh juga ya kalau yang mau melampirkan language features-nya. Oke. Oke, ini langkah-langkahnya kalau kayak mau pakai first, second atau apa gitu. Oke, sudah. Sip. Oke, have you done? Ada yang udah selesai? Udah selesai. Udah. Udah. Oke, good. That's fine. Kita tunggu yang lain. Nanti kita undian. Ya. Siapa yang tampil duluan? Nanti sudah kelompoknya belum ya? Oke, tulis saja dulu. Oke. Nanti semuanya maju ke depan ya. Bacanya bagi-bagi ya. Bacanya bagi-bagi. Yang mau melampirkan language features-nya silakan, yang tidak pun tidak apa-apa. Language features. Oke. Nanti Mister bantu bacanya. Ini sudah? Not yet. Oke. Oke, have you done? Nah. Oke. Nanti kita tulis di sini ya, langkah-langkah yang kalian buat tuh. Nah, cukup nggak kira-kira nih? Tulis yang kecil-kecil aja. Oke. Oke, have you done? Udah ready semua? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke. Nasi goreng ya? Wah, oke. Sip. Ada petainya ya? Keren, oke. Kamu bisa masak nasi goreng? Bisa? Oke, good, nice. Oke, nanti kapan-kapan buatkan Mister ya? Oke. Nah, ini bikin mesin ATM. Cara mengoperasikannya. Oke, biasa banyak ya nariknya? Banyak ya? Mango juice, oke. Aman ya mango juice ya? Nggak ada yang pakai pepaya ya? Aman, sip. Oke. Ini cara mengoperasikan laptop. Oke, kayaknya ini bakal jadi hacker nih. Komplit langkah-langkahnya. Oke.
Nah, boleh di sini juga ya, nanti kita tulis. Oke. Oke, yang sudah, raise your hand. Kelompok yang sudah. Oke, I will choose randomly. Mister mau kasih, Mister mau pilih secara random yang maju ke depan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya salin dulu tugasnya ke papan tulis agar teman-teman atau kelompok lain bisa membacanya secara seksama. Nah, seperti itu. Oke. Kelompok fried rice dulu lah ya, nasi goreng. Ayo, nasi goreng. Perwakilannya tulis dulu, nanti pas presentasi maju semua. Oke. Salin dulu ke papan tulis. Oke, salin dulu ke papan tulis. Ya. Salin dulu. Oke. The rest of you, oke, lihat ke depan. Nah, kamu pilih aja mau pakai papan tulis yang mana, yang kiri apa yang kanan. Tulis judulnya ya. Oke. No, only ini. How to make fried rice. Ya. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 2, ya. Kelompok 2 bikin fried rice. Nasi goreng. Oke, mari kita lihat. How to make fried rice. Oke, kelompok lain boleh bertanya nanti kepada kelompok ini ya. Nah, tentang kalimat imperatif atau kata imperatif ya, perintahnya yang mana aja. Nanti mereka mengolomkan. Oke. Oke. Ingat dia pakai apa? First, second. Nah, seperti itu ya. Oke, bebas. Lanjut. Oke. Put the titik di sini, tambahkan titik di situ ya supaya clear. Oke. Siapa yang akan masak nasi goreng ini nanti? Oh, dia. Oke. Oke. Jadi nanti kalian bakalan jadi bisnismen ya. Jualan nasi goreng. Ya, yang ini mango juice. Oke, supaya sehat. Buat otot juga. Oke. Plate of cooked rice. Oke. Oke, tulis dulu. Wah, mantap ini nih. Fried rice, nasi goreng. Yang hobi makan nasi goreng memang kelompok kalian semuanya kah? Ya. Oh iya ya. Oke. Nasi goreng apa? Seafood? Seafood. Seafood. Apa lagi? Nasi goreng tradisional Nusantara. Nasi goreng spesial. Kalau spesial biasanya ada apa? Ayam. Telur. Semua lauk ada ya? Termasuk petai. Oke. Berapa langkah? Berapa stepnya? 9. Oke. Lanjutkan. Oke, habis ini kelompok yang mengoperasikan laptop ya. How to operate a laptop. Oke. Habis ini kelompok ini ya. Oke, come on, let's go.
Oke, nanti pakai ini aja ya. Siapa yang bakalan nulis ke depan nanti? Siva. Oke, Shiva. Vegetables, sayuran ya. Stepnya tuh sudah. Yes. This is the materials, okay? Step also. Langkah-langkah ya. That's the most important. Okay. Oke, steps, lanjut. First, koma biasanya. Anak step yang penting. Oke, good. Ini nanti siapa yang bakalan maju? Yang nulis? Oke. Oke, boleh. Sudah ready ya? Oke. Okay, you need more space. Okay, you may move to the other side. Oke, pindah ke sini nggak apa-apa. Banyak ya langkah bikin nasi goreng ternyata ya. Tidak sesimpel itu. Third, add the egg and scramble it. Okay. Fourth, okay, let me see. Procedure text, how to operate a laptop. Goal, to explain how to operate a laptop properly. Okay, good. Materials, of course we need a laptop and also a charger,
but it's option, itu pilihan jika butuh atau perlu. Kemudian cara mengoperasikannya. Oke, press your laptop on Outlet and save surveys. Good. Open the laptop. Lead carefully. Press the power button to turn it on. Wait for the operating system to start. Enter your username and password you inquired. Okay. Oke. Tulisannya dari sini. Ini perlu nggak? Boleh. Ya. Sip. Six. There are a lot of steps, yeah, in make a fried rice. Six. Okay. How to make a fried rice? Materials: plate of cooked rice, tablespoons. Okay, good. Mostly complete. Bikin mango juice. Okay, let me see how much. Okay, one more. Come on, hurry up. Yo. Okay, because your friend already almost done to write down the step and the materials on how to make a fried rice, I would like to inviting all of you come forward, maju ke depan. Nah, coba kita bacakan sama-sama. Okay, come on, come forward, maju ke depan. Kelompok nasi goreng. Okay. Nasi goreng. Ya. Come on. Okay. Alright, nah sip. Sekarang silahkan presentasikan hasil procedure text yang sudah kalian buat. You may represent your friend. Bisa diwakilkan satu orang, nggak apa-apa, oke? Bisa diwakilkan satu orang. Sini. Ayo. Oke, sip. Oke, read. Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Amanda Soraya, Sylvia Aulia, Dia. Ilham Syah. Oke, come on. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan prosedur teks tentang how to make fried rice. Oke, wait. Ya, while they are present the result of their discussion, I want you to analyze, okay? Sementara mereka mempresentasikan hasil kelompoknya mereka,
Tolong analisis ya, yang ada imperative words ya, kata perintahnya, pour, mix, and cut, and etc. ya. Coba kalian analisis. Oke, you may start. Diwakilkan saja. Baca. How to make fried rice. Materials: 1 plate of cooked rice, preferably cold rice. Oke. 2 tablespoons of cooking oil. 2 cloves of garlic chopped. 1 egg. Salt and soy sauce to taste. Sliced chili optional. Vegetables such as carrot or peas. Oke. Fried onion for topping. Oke, and then Steps. steps. Nah, oke. Ini yang paling penting ya, stepsnya. Bagaimana mereka menyusunnya? Apakah sesuai susunan berdasarkan sequence yang ada di procedure text or not? Oke, you may start. Let's analyze. Kita analisis. Steps. First, heat the cooking oil in a frying pan. Oke. Second, add the chopped garlic and fry until it smells good. Third, add the egg and scramble it. Fourth, put in the cooked rice and stir well with the egg. Oke, good. Fifth, Fifth. add salt and soy sauce. Mix evenly. Oke, good. Sixth, add vegetables and chili if you like. Oke, nice. Then stir fry for a few minutes. Yeah. Seven, remove from the pan and put it on a plate. 8, sprinkle fried onion on top. Last but not least, serve hot and enjoy your fried rice. Oke, you have done? Yes. Alright, now you may ask your friend. Nah, mari kita tanya mereka. Oke, look at this. Nah, mutar sini. Yuk. Oke, based on the steps. Oke, coba kita lihat. Menurut kalian, ya kalian, mana yang merupakan imperative words? Perintah. Yang mana? Yang mana, ayo. Nih. Hit. Oke. Apa lagi? Add. Oke. Add. Apa lagi? Di sini apa? Scramble. Oke. Good. Apa scramble? Apa? Aduk. Diaduk. Oke. And then apa lagi? Put. Put. Nice. And then? Mix. Alright. Anyone else? Stir. Stir. Which one? Come on. Okay. Stir. Okay. Which one? Ada lagi enggak? Put. Hmm? Maybe. Put already. Put already. Remove. Remove. Okay, this one. Alright. Well, guys, okay, let's take a look. Mari kita lihat, okay, berdasarkan hasil presentasi mereka. Coba lihat. Nih. Geser dulu. Oke, geser lagi. Come on, ngadap ke sana. Ayo, kelompok siapa yang mau menganalisisnya? Betul nggak? Ini adalah imperative words ya, kalimat perintah ya. Nah, hit. Apa hit? Ya. And then apa lagi? Add, tambahkan. What else? Hancurkan atau aduk? Hancurkan. Aduk. Oke. And then? Put, tambahkan atau masuk? Oke. Then? Campur. Oke. And then? Aduk. Hilangkan atau buangkan. Nah, oke. It's already good. Nah, berdasarkan sequence-nya kita lihat. Nah, mereka pakai first,
second, and third, and so on. Ya, mereka menggunakan, langkah-langkah berdasarkan number. Nah seperti itu. Alright, give applause to what group? Group 2. Thank you. You may sit down. Okay, sit down please. Well, your group. Okay, come forward. Yes. Alright. I think because it take too much time. You don't need to write down. You just only read it. Come forward. Invite all of your friend. Maju. Ya. You don't need to write down. Sini aja. Listen carefully ya, karena karena mereka mempresentasikannya secara visual. Bagi aja, biar semuanya kedapatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Group 4. Your name? Grup kami diri saya sendiri, Dias. Olivia, Kirby, saya Siva. Good Farel. Nice. How to operate a laptop. This group discuss about this one. How to operate a laptop. Di kelas ini siapa yang sudah punya laptop? Belum ya? Kayaknya nanti kalau pas mau kuliah pasti dibelikan sama orang tuanya. Alright, bagaimana cara mengoperasikan laptop? Pay attention. Pay attention. Do not make some noise ya. Jangan berisik. Lihat dulu ke depan. Lanjut. First, place your laptop on a flat and safe surface. Second, open the laptop lid carefully. Next. Third, press the power button to turn it on. Ya. Wait for the operating system to start. 5. Enter your name and password if requested. 6. After logging in, you can open applications such as Microsoft Word, Google Chrome, or others. 7. When you finish using the button, click the start. Next, what else? Louder ya, yang keras supaya temannya mendengarkan juga. Imperative sentence, place, open, press, wait, enter, use, click, close. Good. What else? Action verbs, open, Action verb. action verbs, Good. open, press, enter, use, click, shut down. Sequence connectors, first, then next, after that, finally. And what kind of simple past yang digunakan di situ? Simple present tense. Good. Now I'm asking you to write down, Chelsea, please write down language features so the others can see what language features containing on your procedure text. Jadi yang lain bisa melihat bagaimana cara kelompok ini memetakan peta konsep mereka tentang language features atau fitur bahasa yang ada di teks mereka. Bagus tulisannya ya. Language features. Ada berapa banyak language features-nya, Chelsea? 4 ya, they are 4 language features.
Ini hasil pemikiran bersama ya. Oke, good. Action verbs. Oke. Habis ini kelompok yang mango juice ya. Okay, have you done? Okay. Sequence, susunannya. Yeah, connectorsnya. Okay, good. Alright, now look at to the whiteboard. Okay, lihat sini. Okay, fokusnya mereka how to operate a laptop. Nah, bagaimana cara mengoperasikan laptop. Nah, mereka sudah bacakan. Yang pertama tadi taruh laptopnya di meja, kan? Di tempat yang datar. Karena kalau miring jatuh bisa rusak. And then apa tadi berikutnya? Open the laptop lid carefully. Oke, buka laptop secara perlahan-lahan dan berhati-hati. Nah, fokusnya ada di sini, language features-nya. Oke, kandungan bahasanya. Oke, fitur bahasanya. Yang pertama ada imperative sentence. Oke, mereka menggunakan seperti place, open, press, wait, and then enter. Ya, I think in almost every laptop there is a button of enter. Pasti ada tombol enter. Nah, perintah, oke, atau langsung klik login dia seperti itu. Kemudian use, klik, close. Oke. And then action verb. Nah, yang seperti ini. Oke, this is laptop, ini tempatnya yang datar. Taruhkan, letak, buka hati-hati, and then press the button power, ya, tombol powernya. Nah, seperti itu. Kemudian sequence atau connectors. Nah, mereka menggunakan first, then, next, after that, and finally. Nah, tenses yang mereka gunakan adalah Simple present tense. Oke, good. Any question from the rest group? Ada pertanyaan? No. Alright, give applause to this group. Okay, you may sit down. Alright. Well, I think it's enough, okay, to come forward for 2 group only, ya. 2 grup aja yang maju, nggak apa-apa. Alright. Now, based on, ya, berdasarkan kerja kelompok teman kalian ini, ya, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Kira-kira. Ayo. Apa? Chelsea? Berdasarkan kegiatan kita yang sudah kita praktekkan ke depan tentang prosedur teks, apa yang kalian pelajari hari ini? First. Cara melakukan sesuatu secara terstruktur atau terorganisir. Oke, keywordnya ada di sini ya. Kata kuncinya ada di terstruktur dan terorganisir. Nah, ini penting karena banyak kata yang terstruktur tapi tidak terorganisir.
Ya, maksudnya kosakatanya, pemilihan katanya baku, tidak baku. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi yang lain? Kelompok ini, apa yang kalian pelajari dari pembelajaran kita hari ini tentang prosedur teks? Apa kira-kira? Anti? Apa anti? Membuat sesuatu. Oke, mengetahui langkah-langkah dalam membuat sesuatu dengan baik dan benar. And then, this group? Tersusun tanpa acak. Oke. Sequentially and without randomly. Tersusun tanpa acak ya, nggak boleh random ya kalau teks prosedur. Oke, you. Jadi tahu berbagai banyak kalimat perintah. Oke, good. Jadi tahu bagaimana banyaknya kalimat perintah yang terdapat di dalam prosedur teks. Apa bang kalimat perintahnya bang? Coba kamu sebutkan. Nih. Yang ini nih. Apa saja? Apa saja yang kamu dapatkan kalimat perintah yang kamu dapatkan dalam pembelajaran ini? Flash, open, buka. Oke. Press, apa lagi? Tekan. Oke, wait, ditunggu. Ya, karena ada jeda dalam mengoperasikan laptop. Enter, use, click, and close. Oke. Selain banyaknya kosakata yang kita temui, ya, apalagi kira-kira yang ada di prosedur teks? Jadi paham kata penghubung. Oke, ya, connector atau conjunction. Nah, ini penting karena ketika kita berbicara, khususnya dalam mempresentasikan prosedur teks, ketika kita lupa, menghubungkan, maka sifatnya akan menjadi tidak tersusun atau acak. Maka kita perlu dan penting untuk mengetahui bagaimana, langkah-langkah dalam membuat prosedur teks dengan menggunakan conjunction, kata hubung atau konektor dengan baik dan benar. Contoh, misal bisa nggak kayak gini? First, open the laptop. Third, press the button power. Is it correct or incorrect? Betul atau tidak? Incorrect. Oke, ya, tidak tepat. Nah, seperti itu. Kemudian, selain itu, ya, apa kesulitan kalian? Nah, yang kalian dapati selama pembelajaran ini tentang prosedur teks? Ada enggak kendala-kendalanya? Contoh paling nyata deh. Misal tadi saat kalian mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan misalnya ini mesin ATM. Nah, ada nggak step yang terlewatkan? Nah, sometimes kan every single ATM machine, setiap mesin ATM pasti beda fiturnya. Nah, maka di situ perlu kita perhatikan langkah-langkah. Biasanya, mostly ya, kalau sifatnya mesin, pasti ada semacam hints, buku petunjuk yang ditempel. Nah, kalau di dalam alat-alat yang kita beli, contoh mobile phone atau smartphone, di kotak ya, di box ya, pasti ada tulisan tentang bagaimana cara menggunakan telepon. Betul? Betul. Ya, oke. And then, nah, bagaimana cara memperbaiki itu tadi? Kesulitan yang kita dapatkan. Research. Ya, oke. Tahu nggak research apa? Meneliti. Nah, apa yang diteliti di sini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Bagus, Chelsea. Research. Yang kita research itu di sini. Nah, di luar dari language features ini, artinya dia tidak termasuk ke dalam procedure. Ya, di luar dari ini, dia tidak termasuk ke dalam procedure text. Karena ini sifatnya sudah pakem atau sudah mutlak. Karena di luar daripada ini berarti bukan termasuk ke dalam language features-nya procedure text. Nah, seperti yang bisa kita lihat, language features yang ada di procedure text seperti imperative sentences, flash, open, press, and etc. Yang jelas ada 4 unsur, ya. Yang pertama imperative, and the second one action verb. Yang ketiga ada sequence or connector. Apa tadi sequence-nya?
Susunan atau tersusun atau koneksi atau penghubung. And last, tense siapa? Oke, simple present tense. Alright. Well, now I will give you again. Oke. Nah, ini adalah untuk refleksi terkait pembelajaran hari ini. Tuliskan apa-apa saja yang kalian dapatkan, whether benefit or the weakness. Oke, manfaat atau kekurangan yang kalian berupa kendala ya, kekurangannya ya. Kendala atau kesulitan yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini. Silahkan tulis. Nah, ini bagi 2 aja ya, biar cukup. Oke, nah seperti itu. Oke. Oke, ini. Oke. Tulis ya, betul-betul ditulis ya. Oke. Ya. Oke. Based on your experience today, berdasarkan pengalaman kalian hari ini terkait pembelajaran. Oke. Sip. Ayo. Oke. What's your feeling ya? Oke. Jadi feeling kalau perasaan kalau Yes. apa-apa aja. Your feedback ya, feedback. Oke. Feedback kalian tentang pembelajaran hari ini ke Mister. Oke. Ini gini aja. Kalian tuh nggak mau. Ya. Tulis ya. Nanti Mister mau invite 2 atau 3 orang untuk bacakan tulisannya. Ya. Ya, refleksi kalian tentang pembelajaran hari ini. Presentation. Yes, that's fine. Oke. Tulis, Usman. Prosedur teks hari ini saya jadi tahu bagaimana langkah-langkah dan bahan-bahan dalam membuat nasi goreng. Nah, like that, oke? Sip. Oke, tulis. Yes. Ilham, tulis Ilham. Mangga blue. Come on. Please. That's fine, ayo tulis. Nggak apa-apa. Saya sangat enjoy Ya. Cara bikin feedback ya. Sorry ya. Oke, like this ya caranya ya. Oke. Thank you. Thank you. Oke. Tolong
membuatkan ya. Oke. Tulis nanti Mister tanya ya satu-satu. Oke. Nah, seperti ini ya. Kelompok ini udah bikin. Nih, baca. Kelompok ini udah bikin. Nah, seperti ini cara membuat refleksinya. Ya. Oke, sip. Ya. Ada lagi kebingungan nggak? Nih kayak gini nih bikin refleksinya nih. Kayak kelompok yang mereka Chelsea itu bagus tuh. Baca nih. Baca. Mau kena baca? Bisa dong. Baca. Oke, kayak gitu ya. Tulis. Udah nulis. Oke, good. Oke, done ya. Oke, coba sini. Contohnya udah selesai nih. Oke. Nah, barangkali ini mau lihat cara membuat refleksinya. Nah, coba baca ya. Bisa dari situ aja ya. You get the point? Dapat poinnya? Sip? Oke. Nah, ini. Sip. Oke. Well, I need it's about 5 volunteers, okay? Mister butuh sekitar 5 orang. Ada yang mau? Sukarelawan yang maju ke depan menyampaikan bagaimana pembelajaran hari ini, yang kalian pahami hari ini apa saja berdasarkan refleksi tadi. Ayo. Oke. Yuk. Coba kamu maju. Oke, sampaikan refleksinya. Ayo. Ayo, cepat. Oke, telling your name ya. Kesini. That's fine. Okay, that's fine. Okay. Your name? Halo, nama saya Amanda Soraya. Yang saya pelajari hari ini tentang prosedur teks adalah cara membuat prosedur teks secara terstruktur atau terorganisir. Okay, good. What else? Mengerti tentang Language features. Fitur bahasanya, oke. Unsur-unsur language features. Oke, unsur-unsurnya. Seperti imperative sentence. Oke, apa imperative sentence tadi? Please. Kalimat perintah. Apa tadi? Oke, please contohnya. Open. Oke, apa lagi? Setelah imperative sentence, apa lagi? Action verbs. Action verb. Oke, apa lagi? Sequence connectors. Oke, penghubung atau cara menyusunnya. And then? Menggunakan simple present tense. Oke, menggunakan simple present tense. Oke, good. Give applause to your friend. Okay. You may sit down. Chelsea, come forward, Chelsea, and then Chelsea, and also you after Chelsea. And I need Cucu maybe here. And also you. Okay, come forward. And you. Enggak aku Pak, aku kan tuh. Okay, good. You may start, Chelsea. Okay, pay attention to Chelsea. Okay. Okay, you may start. Yang dapat saya pelajari hari ini yaitu saya bisa membuat sesuatu dengan lebih terorganisir dan terstruktur. Kemudian saya bisa mengetahui apa-apa saja yang ada di prosedur teks, seperti language feature-nya apa.
Jadi lebih tahu ada imperative sentence, action verb, sequence connectornya, serta tense apa yang dipakai di prosedur teks. Oke, beserta tenses yang digunakan dalam mengerjakan prosedur. Teks. Oke, good Chelsea. Give applause. You. Oke, come forward. Who's your name? Oke, Dias. Come forward. Oke. Kenalin diri dulu. Kenalkan, nama saya Dias. Oke, pay attention to Dias. Setelah saya belajar teks prosedur, membuatku tahu berbagai hal seperti kata kerja dan langkah-langkah dalam proses pembuatan Oke. teks prosedur. Oke, jadi tahu bagaimana langkah dan cara pembuatan teks prosedur. Ya. Kendalanya apa yang kamu temui? Kendalanya menghubungkan kata-kata tersebut. Oke, memilih konektor yang tepat sesuai prosedur teks yang kita bikin ya, atau yang kita buat. Oke, good. Thank you, Dias. Give applause. Oke. Natalia. Oke. Cucu boleh come forward? Oke. Ini aja deh duluan, maju ke depan sambil nunggu cucu. Ayo, sampein yang kamu pelajari hari ini. Sini aja, sini aja. Sini. Oke. Perkenalkan, nama saya Rasa Syaun. Ini saya jadi mengerti bagaimana cara mengoperasikan mesin ATM secara benar dan struktur. Kesulitan saya ada di cara menemukan atau menentukan limit fitur. Oke, ya betul. Jadi yang dia temui atau manfaat dari prosedur teks tentang menggunakan mesin ATM adalah tahu bagaimana cara menggunakannya. Kemudian adapun kesulitannya adalah, nah, kebanyakan di mesin ATM bahasanya itu menyesuaikan what bank, oke, banknya apa. Nah, ada yang udah otomatis bahasa Inggris, ada yang bisa berupa pilihan. Tapi yang udah otomatis di bahasa Inggris juga bisa kita set up menjadi bahasa Indonesia. Contoh bank kita, Bank Kalbar. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita set up menggunakan bahasa Indonesia. Seumpamanya kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Oke, you may sit down. Oke, last but not least, cucu. Oke, come forward. Oke, not much. That's fine. Saya cucu. Oke. Saya mengetahui tujuan adalah Louder please. Louder please. Agak keras. saya cucu. Saya mengetahui tujuan adalah membuat sesuatu dalam rangka secara baik dan jelas. Oke. Nah, oke, you may sit down. Give applause to cucu. Oke. Berdasarkan pendapatnya cucu, dia jadi bisa mengetahui cara membuat sesuatu dengan baik dan benar dan paling penting jelas serta mudah difahami. Alright, I think that's all for our lesson today. Thank you for your great attention and see you for the next materials. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, okay, done.